Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa saat terakhir saya sering mendapatkan pertanyaan di di berbagai grup ya, tentang bagaimana cara menggunakan audio mixer ya, terutama dalam settingan kalau kita misalnya mau menggunakan Zoom atau kita mau mengadakan event yang ada offline-nya dan ada online-nya, di mana kita harus mengeluarkan suara melalui speaker di lokasi event dan juga kita harus membroadcast eventnya ke dalam platform online meeting seperti Zoom, Google Meet, Skype dan lain-lain gitu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara settingnya, bagaimana cara merangkai semua peralatan ini. Di sini kita punya ada mic wireless, ada mic lavalier dan kamera dan sebagainya. Dan bagaimana caranya nanti supaya semua perangkat ini bisa kita rangkai sehingga nanti bisa menghasilkan konfigurasi sesuai yang kita inginkan. Oke, selamat menyimak video ini. Ya, sebelum kita mulai ke penggunaan mixer, pertama kali kita harus tanyakan dulu apakah kita butuh mixer atau tidak gitu ya. Jadi tidak semua event juga kita membutuhkan mixer. Nah, ada beberapa kondisi di mana kita membutuhkan mixer, yaitu yang pertama kalau input kita lebih dari 4 gitu. Jadi misalnya kita punya punya 4 mic. Kalau kita cuma butuh ada 4 pembicara berbicara ke kamera, nah itu belum tentu kita butuh mic ya, butuh mixer. Jadi kita bisa menggunakan peralatan seperti ini. Ini namanya Saramonic AX100 ya. Jadi di sini dia bisa menerima 2 inputan. Kemudian di sini ada output. Nah, outputnya bisa kita masukkan ke kamera gitu ya. Nah, jadi kita bisa pasang di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan mic kita, bisa 2 mic di sini 2 inputan, kemudian outputnya masuk ke kamera atau masuk ke laptop ya. Nah, zaman sekarang kita punya banyak kamera yang 2 channel, contohnya seperti ini Saramonic UMX 9 ya, atau Saramonic Blink ya, dan bahkan sekarang Rode juga mengeluarkan Rode Wireless Go yang dia 2 channel. Jadi satu receiver ini dia bisa melayani 2 mic seperti ini ya. Nah, jadi nanti dua pembicara bisa kita masukkan ke satu receiver, kemudian satu receiver ini masuk ke sini sehingga kalau ini bisa menerima 2 receiver sehingga nanti dari kamera dia bisa 4 pembicara yang mic-nya masing-masing gitu. Jadi untuk kondisi seperti itu kita tidak perlu menggunakan mixer ya. Jadi ini aja cukup. Ini harganya 500.000 ya. Jadi dibandingkan dengan kalau mixer ini harganya, ini kebetulan yang saya pakai adalah Behringer X16 kalau nggak salah 6 jutaan ya harganya seperti ini. Ada juga yang murah mixernya yang 502 kalau nggak salah 1 jutaan dan di bawah 1 juta juga ada gitu. Nah, tapi yang jelas kalau misalnya input kita cuma sedikit, maka kita tidak perlu menggunakan mixer. Walaupun nanti kalau pakai mixer ya fiturnya lebih banyak gitu. Nah, yang kedua adalah kita pakai mixer kalau kita membutuhkan routing yang agak advance ya. Contohnya routing advance itu seperti tadi kita mengadakan acara event ya, kemudian ada offline-nya, jadi ada audience di lokasi dan juga kita mau broadcast melalui Zoom. Nah, itu nanti kita berarti butuh merouting atau mengarahkan outputnya yang satu ke speaker, yang satu lagi ke laptop untuk masuk ke Zoom. Nah, itu nggak bisa pakai yang ini tadi, nggak bisa. Jadi kita harus pakai mixer gitu. Nah, kemudian alasan ketiga kenapa kita harus pakai mixer adalah kalau kita ingin melakukan perubahan atau koreksi terhadap inputan si mic ya. Jadi misalnya kita punya mic banyak, ada mic yang mereknya ini, kemudian ada mic mereknya beda lagi. Nah, beda-beda mic itu kadang-kadang dia karakteristiknya beda. Jadi misalnya yang satu lebih ngebass, yang satu lebih cempreng gitu ya. Nah, jadi kita pengen kualitas suaranya itu seragam gitu. Jadi kalau ngebass ya ngebass semua, kalau cempreng ya cempreng semua gitu. Jadi supaya nggak kelihatan bahwa dia beda mic gitu. Atau misalnya ada correction yang mau kita perbaiki seperti contohnya misalnya ada feedback atau ada noise dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nggak bisa kalau pakai alat sederhana seperti ini ya. Jadi kita harus pakai mixer karena dia sudah ada fiturnya untuk melakukan equalizer. Jadi bisa
bisa menaikkan bass, bisa menurunkan treble, kemudian bisa memotong noise dan sebagainya gitu. Ya sebetulnya bisa juga pakai ini, tapi nanti kita harus banyak main di software nantinya. Jadi kita pakai equalizer yang di software, di aplikasi, ya kita benerin di sana gitu. Tapi tetap tidak akan seenak atau semudah kalau kita pakai mixer gitu. Kalau pakai mixer ya simple, keluar dari sini langsung beres, ya kita tinggal fokus di zoom-nya saja. Nah jadi itu 3 alasan kenapa kita pakai mixer ya. Mungkin ya tentunya banyak alasan yang lain, cuman setidaknya 3 itu yang paling signifikan ya. Kalau inputnya banyak, outputnya banyak, kemudian kita butuh routing, kemudian yang ketiga kalau kita butuh ada correction atau efek dan sebagainya. Nah, pada saat kita mau membeli mixer ada banyak pilihan ya. Kalau kita lihat di online shop ada banyak merek, ada banyak tipe ya. Nah, bagaimana cara kita memilih mixer ya? Yang pertama tentunya disesuaikan dengan budget ya. Jadi duitnya berapa gitu. Ada yang paling murah sekitar 800.000 ya. Sekitar 800.000 itu sudah punya USB output, tapi biasanya dia kalau nggak salah inputnya itu cuma 3 channel ya. 3 channel artinya 3 lubang input, jadi kita bisa memasukkan 3 source. Kalau misalnya kita pakai yang mic 2 channel seperti ini ya bisa total 6 gitu ya, 6 pembicara masuk ke situ gitu. Nah kemudian ya yang pertama yaitu tadi budget ya. Terus yang kedua adalah apakah kita butuh fitur USB atau tidak. Ini sebetulnya tidak terlalu signifikan ya, karena USB nanti kalau saya biasanya pakai ini lagi, jadi walaupun mixernya nggak bisa USB tapi tinggal pakai USB sound card ya. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah berapa jumlah inputan ya. Berapa jumlah inputan, ini biasanya menentukan harga. Yang semakin banyak inputnya tentunya harganya semakin mahal gitu. Nah kemudian kita harus hitung dulu kita butuh berapa input nih. Jadi berapa mic, berapa instrumen atau berapa komputer yang mau masuk sebagai sumber suara ke dalam event kita gitu. Nah nanti kita sesuaikan gitu ya. Terus kemudian faktor berikutnya yang harus kita pertimbangkan adalah apakah kita butuh apakah kita mau yang digital atau analog ya. Kalau analog itu yang ada knop-knop puterannya itu ya sama saja secara fungsi ya. Secara kualitas saya nggak bisa komen karena ya ada yang mahal ada yang murah gitu ya. Analog mahal mungkin juga lebih bagus daripada digital murah gitu. Nah tapi kalau saya beli yang ini Behringer ini karena dia compact ya. Dia compact. Kenapa bisa compact? Karena dia nggak ada knop pengaturannya, jadi nggak ada puter-puterannya itu nggak ada. Nanti semuanya kita adjust melalui software gitu, sehingga fisik si mixer ini cuma isinya ya lubang colokan aja semua gitu. Nah kalau mixer yang besar-besar itu yang kayak papan tulis itu biasanya dia selain ada colokannya juga ada knop pengaturannya sehingga dia ukuran fisiknya besar gitu. Nah jadi semakin besar semakin banyak channelnya ya semakin besar papannya gitu kan. Nah jadi saya nggak pilih yang itu karena orientasinya ya ini portabilitas, karena kita sering event pindah-pindah ruangan gitu ya. Nah kalau bawa papan segede gitu ya itu lumayan ribet ya. Nah jadi kita pilih yang ini aja. Nanti untuk pengaturannya kita lakukan melalui software. Softwarenya bisa di laptop, bisa di tablet ya seperti Android tablet ataupun iPad gitu. Jadi lebih compact lah gitu ya. Nah, konsep dasarnya sebetulnya semua mixer sama saja, mau yang analog, mau yang digital gitu ya, mau yang pengaturannya secara fisik, mau pengaturannya secara software ya, itu sama aja semuanya. Yang jelas yang kita harus perhatikan adalah si mixer ini dia punya input ya, punya input. Nah, di sini kebetulan serinya XR16, jadi dia ada 16 inputan ya. Nih 16 inputan yang hitam dan yang putih ini ya, yang hitam ada 8, yang putih ada 8 ya. Nah yang hitam ini juga sebenarnya dia terdiri dari dua jenis jack ya. Yang pertama XLR itu seperti ini, jadi nanti yang ada colokannya 3 ya. Nah kemudian satunya lagi adalah yang 6,5 mm nih seperti ini, yang besar ya, jack yang besar 6,5 mm. Nah jadi si ini
Jadi si inputan ini dia bisa kita masukkan jack yang ini, bisa juga kita masukkan yang XLR seperti ini ya. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau XLR ini mic yang butuh power, jadi nanti si mixer ini dia bisa menyediakan power, istilahnya phantom power, bisa 48 volt atau ada settingan voltase yang lain ya. Nah, 24 atau berapa saya nggak terlalu hafal. Nah, jadi di sini kita nggak perlu pakai mic yang ada baterainya atau ada powernya gitu. Nah, kemudian kalau yang ini juga bisa masuk ke yang bawah sebetulnya ya. Jadi bisa bawah bisa atas. Nah, kemudian di sini biasanya di beberapa mixer ada yang ada tulisannya high Z ya, high Z, HI strip Z gitu. Nah, itu singkatan dari high impedance. High impedance ini biasanya digunakan untuk instrumen, misalnya gitar listrik atau bass listrik dan sebagainya gitu. Nah, jadi nanti biasanya ada beberapa input yang dia bisa menerima inputan instrumen gitu. Nah, kemudian biasanya kemudian si mixer ini komponen paling utama adalah gain control. Gain control itu untuk ngatur besar kecilnya volume lah ya, kalau kita bilang istilah awamnya volume, besar kecilnya suara gitu. Nah, ini karena mixernya software, jadinya nanti ada di pengaturan softwarenya nanti. Jadi di sini nggak ada. Tapi biasanya itu ya. Kemudian biasanya juga ada settingan filter-filter. Jadi filter itu misalnya kita mau memotong noise, misalnya ada suara AC, kipas angin gitu, kita mau potong, nah itu ada on off untuk filternya gitu. Kemudian ya ada fitur-fitur lain, tapi yang jelas fitur basicnya atau fitur utamanya adalah input, kemudian output, kemudian gain control, 3 itu aja ya. Nah, kemudian output ya. Output di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 output. Outputnya XLR ya, XLR. Kemudian ada 2 input main ya, main ini biasanya ke speaker. Aux ini biasanya kalau di orang konser itu buat monitor ya, speaker monitor. Jadi speaker yang menghadap ke orang yang di panggung supaya dia bisa mendengarkan suaranya sendiri gitu. Kan kalau speakernya semuanya ke penonton nanti dia kurang pede gitu ya, atau dia nggak bisa kontrol suaranya sendiri, apakah terlalu pelan ataukah terlalu ngebas atau terlalu tinggi, terlalu rendah gitu. Jadi dia butuh feedback yang ke arah dia sendiri. Nah, itu biasanya aux ini dipakai untuk ke arah monitor. Atau kalau kita nanti di settingan zoom, jadi di sini bisa yang satu keluarnya ke speaker sini, yang satu masuknya ke laptop. Nah, nanti di masing-masing output ini kita bisa bedakan, misalnya input 1, 2, 3, 4 keluarnya di output 1, input 4, 5, 6 keluarnya cuma di output 2 dan sebagainya gitu. Jadi nanti bisa kita atur routingnya. Nah, di sini ada 6 ya, aux-nya 4, main L-nya kiri kanannya 1, ini biasanya buat speaker. Kemudian di sini ada phone ya. Phone itu biasanya buat monitor. Jadi kita colokin ini headphone ke sini. Kemudian nanti kita dengerin gitu. Kita dengerin apakah ya biasanya buat yang manage si mixernya ini udah benar atau belum gitu. Settingan kita itu monitornya di sini. Nah, kalau yang di event biasanya event kondangan atau event di masjid atau di mana ya, atau meet up atau di hotel gitu ya, biasanya kalau kita pakai mixer hotel atau mixer di tempat di gedung gitu, biasanya kita ngambilnya di phone sini. Kan dia biasanya mixernya udah disetting, kemudian tinggal dinyalain aja gitu ya. Nah, kita biasanya pengen menancapkan recorder gitu, misalnya supaya suaranya jernih, jadi ngambilnya langsung dari mixer. Biasanya kita colokin di phone sini biasanya, ya. Itu pun kalau mixernya nggak dikunci, biasanya sih suka nggak boleh gitu ya. Atau kalau lagi di event, kita bisa nebeng ke tukang sound, Om ikutan nyolok dong ke recorder. Nah, biasanya dikasih ke phone sini, ya. Oke, jadi mixer itu ya input, output sama settingan gain, itu aja sih yang harus diketahui. Nanti ada fitur-fitur advance ya, itu nanti silakan nonton video lain yang di channel yang lebih spesifik membahas sound ya. Kan banyak tuh yang jualan mixer, biasanya dia menjelaskan keuntungan kekurangannya dari dagangan dia. Nah, itu lebih lengkap di situ. Cuman kalau di sini kita untuk keperluan video ini kita cukup tahu input, output, kemudian gainnya, kemudian nanti gimana cara routingnya, udah itu aja ya.
Nah, sekarang kita akan merakit dulu ininya, merakit dulu rangkaian ini ya. Kita rakit dulu. Jadi yang pertama adalah tentunya kita masukkan semua inputnya ya. Nah, di sini kita punya inputan apa ini? Mic ya. Mic-nya udah nyala belum? Nah, sudah nyala ya, matiin dulu aja. Kita matikan, dicabut dulu ya. Nah, di sini ada nanti di mic receiver biasanya nanti ada mix out. Kemudian ada output XLR, terserah kita mau pakai yang mana. Biasanya kalau XLR itu dia satu mic itu satu output ya, sehingga kita bisa kontrol masing-masing secara terpisah. Atau kita dikasih juga output yang sudah di mix, sudah digabung dua-duanya. Nah, untuk supaya simple kita pakai yang mix out aja. Ini kita masukin ke sini, terserah mau yang mana ya. Terserah mau yang mana. Ini misalnya kita masukin ke nomor 9 ya, kayak nomor 9 aja. Supaya ini yang XLR bisa dipakai yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan mic lavalier ya. Ini mic lavalier ini di sini yang Saramonic 2 inputan. Nah, di sini ada outputnya, output keluarnya. Nah, ini kita bisa juga pakai converter dari jack 3,5 mm ke XLR. Jadi ini bisa kita colokin ke sini dulu, kemudian XLR-nya kita masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan ke input nomor 1 nih ya. Nah, input 1. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, ini saya taruh sini aja ya. Nah, selanjutnya adalah kita biasanya pengen masukin inputan dari komputer. Misalnya kita mau setel Indonesia Raya ya, kalau event biasanya kan mau setel Indonesia Raya. Atau kalau kita setel Zoom, kita nyalain Zoom di laptop. Kemudian Zoom-nya itu kalau ada pembicara dari luar, tentunya kita pengen yang di ruangan ini juga mendengarkan si pembicara tadi. Nah, jadi di sini kita butuh kabel ini nih, kabel stereo 3,5, karena ini kan input ini keluarannya kan 3,5 mm ya. Biasanya kalau dari handphone ataupun dari laptop 3,5 mm stereo. Stereo itu artinya ya kiri kanan gitu, ada left ada right. Sedangkan kalau si mixer ini semua inputannya adalah mono, satu channel aja gitu. Nah, jadi kita perlu convert dari stereo 3,5 menjadi dual mono. Jadi ini kabel mono ada 2 dan ukurannya 6,5 mm gitu. Nah, ini nanti dicari aja di online shop keywordnya stereo 3,5 mm ke 6 senti atau pokoknya stereo 35 ke dual mono 665 gitu ya, 65 mm. Nah, ini kita masukkan ke laptop nanti ini. Kemudian yang ini kita masukkan ke ini ya. Ke input yang mana aja boleh ya. Misalnya di sini saya ambil pojok aja 13 dan 14 ya. Nah, ini. Kemudian ini nanti masuk ke komputer ya. Oke, nah kemudian inputnya sudah, jadi inputnya ya terserah nanti mau ditambah berapa juga boleh. Cuma di sini kita contohkan 2 saja ya. Yang satu tadi mic pegang ada 2. Ini receivernya, dari receiver masuk ke sini. Kemudian selanjutnya adalah mic lavalier. Ini ada dua transmitter, 2 mic. Receivernya ini masuknya ke inputan 1. Jadi inputan 1 ini nanti ada 2 mic, inputan nomor 9 ini 2 mic. Kemudian ini nanti kita join si inputan 13 14 kita join menerima input dari komputer gitu. Nah, sekarang inputnya sudah beres. Jadi kita punya 5 inputan ya. Kemudian output ya. Nah, outputnya di sini kita ambil saja aux 1 dan aux 2. Aux 1 itu kita keluarkan ke speaker. Nah, sini saya punya speaker. Speaker ini masuk ke sini ya. Kemudian ini masuknya ke yang mana ya kabelnya? Nah, ini ya. Ini masuk ke aux 1. Jadi aux 1 adalah speaker ya. Nah, ini diingat-ingat ya nanti skemanya mana masuk ke mana ya. Ini masuknya bebas saja, nggak harus yang mana. Kemudian aux 2
AUX 2 ini nanti masuknya ke komputer lagi ya, sebagai mic-nya untuk masuk ke Zoom nanti ya. Oke. Ya, ini sudah selesai kita rangkai. Nah, kemudian bagaimana cara masukin atau konekin ke komputer ya? Nah, ke komputer itu biasanya saya pakai USB sound card. Kenapa? Karena supaya lebih gampang milihnya nanti pada waktu kita di Zoom. Jadi tinggal kita pilih audio, USB audio ya. Kalau kita pakai bawaan laptop itu kadang-kadang suka ribet ya, ribet lah pokoknya pengaturan sound cardnya. Kadang muncul, kadang enggak. Jadi laptop zaman sekarang itu terlalu canggih ya. Kadang dia kalau dicolokin headphone-nya, dia baru muncul device-nya. Kalau kita cabut nanti hilang device-nya, jadi nggak bisa dipilih gitu. Terus nanti kalau kita connect Bluetooth ini ya, Bluetooth headset, dia hilang atau dia muncul, jadi unpredictable. Nah, jadi saya lebih prefer menggunakan USB sound card. Ini lebih apa ya istilahnya, lebih reliable lah, lebih ya udah begitu dicolokin dia detect USB audio, tinggal dipilih aja gitu. Jadi nggak ada kadang muncul kadang enggak gitu. Nah, bagaimana cara nyambunginnya ya? Nah, jadi di sini kita harus lihat dari sudut pandang si laptop, si komputer ya. Komputer itu kan dia mengeluarkan suara itu ke speaker. Berarti keluar dari sini ini menjadi input di sini ya. Jadi input di sini. Nah, berarti inputannya di sini itu kan tadi yang ini ya, yang dual mono tadi kan ya. Nah, ini kita masukkan ke speaker ya, speaker. Kemudian yang keluar dari sini, outputnya dari mixer, itu kan nanti akan menjadi inputnya si komputer ya, menjadi mic di sini. Nah, jadi ini kita sambungkan ke mic nih, yang output AUX 2 tadi masuknya ke mic. Nah, gini ya. Oke, nah jadi ini tinggal kita colok ke komputer ya. Oke, nah jadi seperti itu rangkaiannya. Di sini kita jadi tadi punya dua output pertama ke speaker, output kedua ke laptop. Kemudian inputannya tadi ada 5. Mic ini 2, receivernya 1, mic ini 2, receivernya 1. Kemudian dari komputer Indonesia Raya dan sebagainya masuk ke dual mono situ. Ya. Oke, nah sekarang kita tinggal tes dan setting konfigurasinya. Nah, sekarang ininya sudah kita pasang semua. Sekarang kita tinggal nyalakan ya. Kita nyalakan mixernya ya. Nah, ini sudah on ya. Nah, di sini kalau Behringer X16 ini dia ada mode WiFi client, ada access point dan ada Ethernet. Jadi kita bisa juga pakai kabel di sini. Nah, tapi di sini saya pakainya yang WiFi saja, access point ya. Nah, kemudian ini kita nyalain juga. Ini semua mic-micnya kita nyalain. Kita nyalakan semua. Oke, semuanya udah nyala ya. Nah, sebelum kita masuk ke mixer, kita masuk ke mic receivernya dulu ya. Jadi di sini di tiap mic ini dia punya indikator bahwa dia sudah connect belum sama transmitternya ya. Kalau di sini dia ada lampunya ya, ada lampunya. Nah, di sini kita lihat ini masih belum nyala ya. Jadi kita coba nyalakan mic-nya. Nah, di sini nyala warna merah. Kemudian ini satu lagi nyala lagi warna merah. Jadi dia ada dua mic. Nah, ini ya tentunya di sini karena tidak ada meterannya, jadi kita nggak tahu ini suaranya masuk atau enggak. Tapi kalau yang harmonic ini dia ada meterannya. Jadi kalau kita ketok-ketok nanti dia ada dia bisa tahu lah gitu ya. Oke, mic sudah connect. Nah, sekarang ini mixernya sudah nyala ya. Ini speaker belum saya nyalakan dulu, nanti aja. Nah, sekarang kita akan connect di WiFi-nya, kita akan connect ke mixernya. Di sini sudah ada access point-nya. Kita tinggal connect. Nah, setelah kita connect nanti kita menjalankan aplikasinya si Behringer, yaitu XR Edit ya. Edit. Nah, ini tampilan seperti ini. Kemudian di sini dia bilang dia sudah mendeteksi ada XR16 ya. Kita connect. Apakah kita mau mentransfer existing setting ya? Nah, kita nggak usah. Jadi di sini kita akan mulai dari 0. Jadi saya masuk ke setup, kemudian saya initialize saja. Jadi ini ngeriset semua
settingan. Kita mulainya dari 0 ya. Kita mulai dari 0. Nah, itu dia hilang semua settingan-settingannya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah ya, sudah. Nah, ini settingan standar, artinya kalau kita baru beli dari pabrik juga settingannya nanti seperti ini. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita cek inputnya dulu ya. Nah, di sini kita punya mic. Kita coba. Nah, gini kita pukul-pukul ya. Nah, di situ kita bisa lihat nanti ininya level meternya dia naik ya. Jadi dia naik. Ada perubahan gitu. Oke, ini berarti mic yang ini yang biru ini oke ya. Mic biru oke. Nah, sekarang kita coba mic yang ini. Nah, ini juga naik juga ya, berarti mic orange oke ya. Nah, sekarang yang lavalier coba yang ini. Saya coba tek gitu ya. Nah, ini naik oke. Kemudian yang ini kita coba juga. Nah, ini juga respon ya. Respon kita bisa lihat di sini masuk. Nah, berarti semua input masuk. Nah, sekarang kita tinggal colokin ini ke komputer ya. Kita colokin ke komputer. Nah, di sini udah masuk ke komputer. Sekarang kita akan coba buka YouTube ya. Kita buka YouTube. Oh, sorry. Ini dia nggak bisa connect ya, karena kita sedang connect ke mixernya melalui WiFi. Jadi ya kita pindah WiFi dulu ya. Pindah WiFi dulu. Oke, kita masuk ke YouTube. Kemudian kita search saja di sini Indonesia Raya misalnya. Kita mau menampilkan Indonesia Raya. Oke. Sebetulnya apa aja bebas sih, pokoknya yang mengeluarkan suara ya. Nah, ini ada Indonesia Raya. Kita biarnya dulu buffering ya. Buffering supaya bisa kita play nantinya. Oke, ini udah. Nah, kemudian kita kita pindah lagi koneksinya ke si mixer. Kemudian kita lihat si XR edit tadi ya, reconnect. Oke. Nah, ini tadi masih nyala ya. Oke, nyala. Nah, sekarang kita mau tes yang Indonesia Raya. Jadi kita jalankan di sini Indonesia Raya. Harusnya dia muncul di inputan tadi 1314 ya. Nah, ini belum muncul. Nggak apa-apa, kita stop dulu. Nah, di sini kita akan menggabungkan karena dia tadi dari stereo ke dual mono, maka di sini kita tadi 13 dan 14 ini masuk ke channel ya. Ke sini 13. Nah, kemudian kita masuk ke channel. Nah, di sini ada ke input ya. Mana ya? Nah, ini. Input di sini ada stereo link. Nah, jadi di sini kita klik stereo link, ini live-nya, dan ini otomatis akan menjadi right-nya ya. Nah, ini R ya. Di sini L, di sini R. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita coba lagi. Ini jangan lupa di sini sound-nya kadang-kadang, nah ini kan masih ke internal speaker ya. Kita arahkan ke USB audio device ya, supaya dia nanti keluarnya suara ke USB tadi ya. Nanti kalau misalnya di Windows atau di ini ya cari aja masuk ke menu sound, kemudian pilih si audio ini ya. Nah, ini kita start lagi Indonesia Raya. Nah, ini kita lihat di sini sudah masuk ya, ada Indonesia Raya. Nah, ini kalau kita stop di sini, kita coba stop, harusnya dia mati nih. Nah, ini hilang kan ya. Dia hilang, artinya tidak ada input. Sedangkan yang ini tadi, ini masih ada inputnya. Nih bisa kita lihat di nomor 9 ya. Ini ada inputnya. Kemudian yang ini juga, ini ada inputnya ya. Ada inputnya. Nah, kalau yang ini tadi nggak ada 1314. Nah, sekarang kita setel lagi si Indonesia Raya. Kita lihat di sini. Nah, ini udah muncul. Berarti dari komputer dia udah bisa ke sini ya. Nah, sekarang tinggal kita coba ini ya. Kita coba menggunakan mengarahkan outputnya ya. Output. Nah, sekarang kita nyalakan dulu komputer speakernya ini ya. Oke. Bluetooth dihidupkan. Nah, ini dia mbaknya sudah bilang Bluetooth dihidupkan, tapi kita nggak pakai Bluetooth ya. Nah, kita pakai di sini aux 1 ya, tadi aux 1.
Nah, aux 1 kita kalau di sini namanya bus 1 ya, bus 1. Kita klik bus 1. Nah, ini sekarang kita setel Indonesia Rayanya saja ya. Nah, ini Indonesia Raya. Indonesia Raya kan tadi ada di sini ya. Tapi di sini dia nggak masuk ke sini. Kenapa nggak masuk ke sini? Karena di sini volumenya masih 0 ya, masih di bawah. Ini kita naikin aja. Nah, oke. Nah, jadi keluaran dari komputer ini sudah berhasil masuk ke sini, ke speaker. Jadi udah kita routing di bus 1 ya. Nah, ini bus ini merupakan outputnya ya. Jadi kalau kita ke main ini berarti ya tadi output yang main. Di sini tidak perlu kita nyalakan karena kita nggak pakai speaker gede. Kalau kita pakai speaker gede nanti kiri kanan itu ya kita arahkan ke situ gitu. Nah, sekarang bus 1 ini yang ini tadi ya. Tadi Indonesia Rayanya kita naikin sehingga dia volumenya masuk ke sini. Nah, ini adalah settingan output total dari semuanya yang akan disalurkan ke sini. Jadi kita ngatur volumenya keseluruhan itu di sebelah kanan sini ya. Kalau yang di sini adalah masing-masing channel. Nah, yang tadi kan kita channelnya channel yang dari komputer ya. Ini kita coba lagi. Nah, kita bisa kecilin, kita bisa gedein. Kecilin, gedein ya. Kita juga bisa kecilin di sini, kita gedein di sini bisa. Nah, tapi kalau ini nanti dia berlakunya global ke seluruh channel. Kalau yang ini salah satu aja. Nah, gini ya. Oke, ini biasanya kalau saya startingnya semua di set di 0 dulu aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengaturan masing-masing mic ya. Ini masih belum masuk nih. Tapi kita bisa lihat di sini sebetulnya inputnya ada sinyalnya ya, karena dia kelihatan di sini naik turun. Nah, kita tinggal naikin aja sama seperti tadi. Tes 1 2 3. Nah, ini dia suara dari kita sudah masuk ke sini ya. Nah, sudah ya. Oke. Nah, tentunya ini juga pasangannya udah masuk juga. Tes 1 2 3 udah masuk juga ya. Oke, mic yang ini sudah oke. Ini bisa kita taruh. Sekarang mic yang lavalier ya. Mic lavalier kalau kita lihat dia ada di inputan channel 1, tapi kan belum keluar di sini ya. Keluar di sini. Jadi ini kita naikin lagi ke 0 juga. Tes 1 2 3 tes. Nah, di sini udah masuk suaranya. Ini bisa kita lihat di sini juga udah keluar suaranya ya. Nah, kadang-kadang di sini mic beda-beda ya. Ada yang dia dari sananya suaranya kecil, dari sananya suaranya gede gitu. Nah, jadi untuk supaya semua levelnya sama, ini kita aturnya di sini. Jadi bisa aja yang ini kita naikin sedikit jadi 10 gitu ya. Kemudian kalau yang ini kita naikin gitu. Jangan deket-deket nanti feedback. Nah, jadi di sini kita bisa atur per channel. Nah, ini tadi sebetulnya keluar feedback, kita nanti bisa atur lagi di equalizer. Jadi kita cut yang frekuensi yang dia mengeluarkan feedback ya. Tapi ya itu nanti advance lah, kita nggak masuk ke situ dulu. Kita masuk ke sini aja mixer. Oke, jadi semua mic sekarang sudah masuk ke semua input audio source sekarang udah masuk ke output speaker. Nah, jadi di sini sudah masuk mic-nya udah masuk, ininya udah masuk, ininya udah masuk. Nah, untuk event offline ini sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita urus yang event online ya. Nah, kita tadi sudah selesai men-setting untuk kegiatan offline. Jadi semua mic ini dan dari komputer dia sudah bisa mengeluarkan output ke sini ya, ke speaker. Nah, sekarang kita akan setting untuk yang online-nya, untuk online event misalnya kita menggunakan Zoom ya. Jadi di sini kita akan masuk ke output yang satu lagi, ini bus 2 ini ya. Bus 2 kan ini masuk ke komputer. Nah, sebagai mic di komputer. Nah, ini yang kita akan konfigurasi ya. Nah, jadi di sini kita pada prinsipnya ini nama konfigurasinya adalah mix minus. Jadi kalau kita cari di internet ya, di YouTube bagaimana cara setting mix minus, itu ada banyak tutorial dan biasanya sih dalam bahasa Inggris. Nah, makanya di sini kita akan bahas yang bahasa Indonesianya.
konsepnya adalah mix minus ini simple, yaitu kita mau masukkan semua audio source ini, jadi dari mic dan dari mix ini mau kita kirim ke Zoom. Jadi dia sebagai mic di Zoom. Jadi pada waktu orang ngomong di sini maka suaranya akan masuk ke Zoom gitu. Nah, tapi kita nggak mau output yang dari komputer yang Indonesia Raya tadi itu ikut masuk ke Zoom juga. Kenapa? Karena output dari komputer ini otomatis sudah masuk ke Zoom, karena Zoom itu nanti akan mengambil semua input source, semua sound yang dari komputer. Jadi kalau kita nyalain YouTube di sini, maka kemudian kita sharing screen, maka suara dari YouTube ini akan otomatis dikirim sama Zoom-nya. Jadi kalau kita tambahin lagi yang dari sini, nanti dia ya jadi double suaranya gitu. Nah, makanya di sini kita nggak mau masukin yang ini. Berarti yang masuk ke komputer itu adalah semua input mic minus dengan output dari komputer gitu ya. Nah, jadi semua input source minus suaranya komputer gitu. Nah, makanya disebut dengan mix minus. Nah, cara settingnya gampang. Kita masuk ke bus 2 ya. Nah, ini bus 2. Bus 2 itu kan yang tadi ini ya. Ini bus 2 masuk ke komputer sebagai mic. Nah, di sini yang kita mau masukkan adalah yang ini, mic-nya ini ya. Ini masuknya tadi ke inputan nomor 9 ya. Nomor 9. Jadi ini kita naikin volumenya, kita nolin. Kemudian yang dari sini, dari mic sini ya. Tes. Nah, ini kan tadi masuknya ke inputan nomor 1. Jadi di sini kita naikin jadi 1 gini ya. Nah, jadi di sini kita naikin aja inputan dari kedua mic ini. Ya, ini udah naik, itu udah naik. Nah, yang ini jangan kita naikin, yang Indonesia Raya tadi ya. Ini coba kita setel lagi Indonesia Rayanya. Nah, ini. Nah, yang ini jangan kita naikin ya. Ini kan Indonesia Raya nih. Ini jangan kita naikin. Kalau kita naikin nanti dia outputnya keluar ke sini, keluar ke masuk lagi ke komputer gitu ya. Oke, kalau sudah ini kita tes ya, kita buka aplikasi Zoom. Ini kita disconnect dulu dari mixernya ya, karena makanya idealnya sih harusnya dari mixer kita pakai kabelan aja ke sini sehingga wifi-nya nggak rebutan ya. Oke, ini sudah kita masuk ke setting audio ya. Nah, ini kita pilih audionya USB audio device ini ya. Kemudian kita tes aja di sini ya. Nah, ini tes. Nah, ini udah masuk ya. Udah kelihatan di Zoom masuk inputnya. Kemudian ini juga tes. Oke, ini juga masuk ya. Tes. Juga masuk. Tes. Nah, sekarang kita tes yang ininya ya. Kita tes yang Indonesia Raya jangan sampai masuk ya. Jadi ini saya kecilin dulu aja supaya dia nggak ribut ya. Ini kita setel Indonesia Raya. Nah, ini udah mulai ya jalan nih di sini. Tapi di sini dia nggak masuk ya. Ini kenapa masih nyala-nyala? Karena dari sini. Coba saya matiin mic-nya. Nah, nggak ada ya. Ini kita mute juga deh, mute. Oke. Ulang lagi. Nah, ini Indonesia Raya, kita lihat dia nyala ya, tuh nyala. Tapi di sini nggak ada input sama sekali ya, karena di sini dua-dua semuanya kita mute, maka di sini nggak ada masuk sama sekali. Nah, itu cara ngetesnya dan cara settingnya. Jadi tadi mix minus semua mic masuk ke Zoom kecuali dari komputer ya. Oke, seperti itu tentang cara setting mix minus ya. Ya, demikian cara settingan mixer ya, mixer dan audio untuk offline event plus online event ya. Jadi ya seperti itu basic-basicnya. Tentunya nanti masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari si mixer ini ya. Tadi bagaimana cara ngilangin feedback, kemudian bagaimana tadi cara
menyeragamkan outputnya mic gitu ya. Kemudian masih banyak yang lain, misalnya contohnya sound effect dan sebagainya. Tapi ya itu nanti silahkan dipelajari sendiri di tutorial-tutorial sound engineer yang lain ya. Jadi bisa di search nanti di YouTube tentang sound engineering ya. Itu banyak tutorialnya, yang Indonesia juga banyak, dari Om Jo saya juga belajar banyak, kemudian dari Ko Hendra ya, itu bisa dicari channelnya nanti. Kalau mau lebih advance nanti ya di situ. Kalau di sini saya cuma basic-basicnya saja, kemudian ya intinya routing bagaimana ya, kemudian nyolok-nyolokinnya gimana. Semoga nanti teman-teman bisa untuk melakukan men-setup audio untuk online dan offline event gitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang informasi yang kurang atau yang salah atau yang ini ya silakan dikoreksi nanti, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian kalau videonya bermanfaat ya bisa diklik tombol like, dan kalau misalnya nanti pengen mendapatkan notifikasi kalau ada konten-konten baru silakan diklik tombol subscribe. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.